Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Nah adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kita akan memujikan matahari bersinar terang. Untuk mengawali ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang mulia, ya Tuhan terima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami bisa bersekolah minggu ya Tuhan, walaupun secara online. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Buka hati kami ya Tuhan agar bisa menerima firman-Mu dan bisa melaksanakan di kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami manusia penuh dosa, tolong Tuhan ampuni. Haleluya, amin. Adik-adik gimana nih, masih semangat enggak? Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau pujikan satu pujian dulu, yaitu baca kitab suci. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Lisa. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga kita senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Oke, kalau sudah siap, sekarang duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan pada Minggu Prapaskah yang ketiga pada pagi hari ini diambilkan dari kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 22. Injil Yohanes pasal yang kedua
ayat 13 sampai dengan 22. Adik-adik, Kak Lisa akan membacakan bacaan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik menyimak ya. Judul firman Tuhan pada hari ini yaitu Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya itu dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit di antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Yang berbahagia adalah adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus di bait Allah. Kira-kira Tuhan Yesus ngapain ya? Nah, Tuhan Yesus ternyata sedang marah adik-adik. Kenapa? Karena bait Allah itu kotor. Untuk nats dari bacaan hari ini diambilkan dari kitab Yohanes 2 ayat yang 16b. "Ambillah semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Ini alasannya adik-adik kenapa Tuhan Yesus marah pada waktu itu, karena bait suci Allah itu kotor dengan orang-orang yang sedang berjualan. Kita ibaratkan bahwa bait suci itu adalah sebuah rumah adik-adik. Kira-kira adik-adik suka rumah yang kotor atau rumah yang bersih? Tentunya kita semuanya memilih untuk memiliki rumah yang bersih. Nah, apa saja yang boleh kita lakukan supaya kita tetap menjaga kebersihan di rumah kita? Kita lihat gambar yang pertama. Di ilustrasi cerita yang pertama ini adik-adik, itu digambarkan oleh sebuah keluarga. Ada mama, ada papa, ada adik, dan juga ada kakak. Mereka sibuk sekali adik-adik membersihkan rumahnya. Ada yang mengepel, ada yang membersihkan meja, ada yang menyapu dan lain sebagainya.
Tentunya hal ini dilakukan supaya rumah kita itu terlihat bersih. Kalau rumah kita bersih, tentunya kita menjadi nyaman untuk tinggal di rumah. Untuk slide yang kedua, nah ini merapikan tempat tidur. Siapa yang tadi pagi ketika bangun, tentunya berdoa dulu ya adik-adik. Kemudian melakukan hal ini, merapikan tempat tidur. Ada lagunya, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu, membersihkan tempat tidurku. Nah, sangat penting sekali ketika kita membersihkan tempat tidur kita. Walaupun kita masih kecil, tentunya kita membutuhkan bantuan mama atau papa untuk membersihkan tempat tidur kita supaya tetap bersih, rapi, nyaman, dan tentunya bisa terhindar dari virus yang dapat menyerang tubuh kita. Untuk slide yang selanjutnya, kita melihat ada seorang anak kecil yang sedang membantu mamahnya mencuci piring. Nah, setelah kita makan, tentunya kita meletakkan piring kotor di tempat cucian piring ya adik-adik. Kita harus belajar sedini mungkin untuk dapat membantu orang tua kita untuk membersihkan piring yang telah kita selesai makan. Tentunya hal sekecil ini dapat berdampak ketika nanti kita besar, kita bisa terbiasa untuk mencuci piring kita sendiri. Nah, hal-hal tersebut dari tadi, yang pertama adalah membersihkan rumah, kedua merapikan tempat tidur, ketiga kita membantu mamah kita mencuci piring. Itu tentunya memberikan hal yang berdampak luar biasa bagi kebersihan rumah kita. Rumah kita menjadi bersih, menjadi rapi, semuanya teratur, dan tentunya nyaman. Dan kita bisa betah tinggal di rumah. Nah, begitu pula dengan Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus itu sangat mencintai kebersihan, karena bersih itu indah, bagian dari iman kita. Kalau kita terbiasa hidup bersih, hidup sehat, tentunya iman kita juga bersih dan juga sehat. Nah, adik-adik, kita lihat ada gambar bait suci atau bait Allah. Tuhan Yesus cinta kebersihan, terutama di bait Allah adik-adik. Bait Allah itu adalah tempat di mana orang-orang Israel pada zaman dahulu datang kepada Tuhan untuk beribadah. Kemudian mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Tentunya Tuhan Yesus ingin melihat kebersihan dari bait Allah itu. Di sini fungsi dari bait Allah atau gereja pada waktu itu, yang pertama tentunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua untuk memuji nama Tuhan. Yang ketiga adalah tempat berdoa bagi bangsa Israel. Kemudian mereka juga mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Tentunya korban yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem menjelang Paskah. Ia marah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika menjelang Paskah, orang-orang Israel pada zaman dahulu, mereka kembali ke tanah airnya di Yerusalem. Mungkin mereka merantau ke kota-kota di samping Yerusalem, atau mungkin ke luar negeri untuk berdagang, untuk
memberitakan firman Tuhan. Tentunya ketika masa Paskah, mereka ingin mempersiapkan diri untuk merayakan perayaan Paskah di Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus juga begitu adik-adik. Tuhan Yesus setelah memberitakan firman Tuhan di kota-kota lain, dia kembali ke Yerusalem untuk menyambut Paskah. Apa yang didapatinya adik-adik? Pada waktu itu Tuhan Yesus melihat bait Allah itu kotor sekali. Kenapa bisa kotor adik-adik? Ternyata di dalam bait Allah itu terdapat orang-orang yang berjualan, orang-orang yang memperjualbelikan hewan kurban seperti kambing, domba, merpati, dan lain sebagainya. Tentunya Tuhan Yesus marah adik-adik. Karena kenapa? Tuhan Yesus menginginkan bait Allah itu bersih, suci. Karena digunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Kemarahan Tuhan Yesus memuncak ketika dia mengambil tali dan kemudian dihempas-hempaskan, dan Tuhan Yesus marah pada waktu itu adik-adik. Tetapi adik-adik, ternyata Tuhan Yesus menerima kritikan dari beberapa ahli-ahli agama pada waktu itu. Alasannya kenapa bait Allah itu sebagai tempat berjualan, itu adalah mempermudahkan orang-orang Israel yang datang dari kota lain yang menuju Yerusalem, itu mudah untuk memberikan korban syukur kepada Tuhan, korban bakaran kepada Tuhan. Nah, itu tentunya ketika mereka pulang dari kota-kota lain, kemudian membeli hewan ternak untuk dipersembahkan kepada Tuhan, itu tentunya sangat memudahkan mereka. Tetapi itu hal yang sangat keliru adik-adik. Karena apa? Fungsi dari bait Allah itu sekarang berubah menjadi tempat jual beli hewan. Dan orang-orang Israel pada waktu itu menjual hewan ternaknya dengan harga yang sangat tinggi. Dan itu membebankan orang-orang yang ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah, hal itu membuat Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus mengambil tali itu kemudian dihempas-hempaskan sampai mengusir orang-orang itu supaya pergi dari bait Allah, menjungkir balikan meja-mejanya, dan tentunya ini membuat orang-orang itu ketakutan adik-adik. Nah, dari firman Tuhan pada hari ini kita mendapatkan suatu teladan yang baik dari Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan bait Allah atau gereja kita. Tentunya pada saat pandemi sekarang ini kita belum boleh untuk beribadah bersama-sama di gereja. Tetapi kita mempercayai bahwa suatu saat nanti kita bisa berkumpul kembali adik-adik. Nah, ketika nanti kita sudah diperbolehkan untuk ibadah di gereja, maka sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus menjaga kebersihan dari bait Allah, yaitu gereja kita adik-adik. Dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan. Hal ini bisa kita lakukan ketika kita bersekolah minggu bersama, kemudian setelah mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan aktivitas, mungkin menggambar, mungkin melukis, mungkin menggunting, dan lain sebagainya. Ketika sudah selesai melakukan aktivitas itu, kita membersihkan peralatan kita dengan baik. Kalau ada sampah, kita buang ke tempat sampah yang telah disediakan. Nah, itu satu contoh kecil bagaimana kita menjaga kebersihan gereja kita. Yang terlebih penting lagi adik-adik,
dari semuanya itu adalah kita harus menjaga hati kita. Karena sesungguhnya bait Allah itu ada di dalam hati kita semuanya, hati adik-adik, hati orang tua kita. Maka kita harus senantiasa menjaga hati kita. Sebelum beribadah kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk beribadah dengan baik. Kemudian kita juga harus menjaga sikap dan perilaku kita. Berlaku sopan kepada orang lain, tidak menjelek-jelekan orang lain, kita harus berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu contoh untuk menjaga hati kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini adik-adik, kita juga harus dengan sikap yang baik mendengarkan firman Tuhan dengan seksama, dan juga kita harus fokus kepada Tuhan. Nah, itu menjaga bait Allah di dalam hidup kita. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, memuji nama Tuhan dengan bersukacita, dan tentunya memberikan persembahan yang terbaik kepada kemuliaan nama Tuhan. Itulah adik-adik firman Tuhan pada hari ini secara garis besar mengingatkan kepada kita semuanya supaya kita tetap menjaga bait Allah, baik secara fisik menjaga gereja kita maupun secara rohani menjaga hati kita, supaya Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Kiranya berkat firman Tuhan yang telah adik-adik terima pada pagi hari ini memberikan kekuatan kepada adik-adik supaya kita tetap semangat untuk menjaga bait Allah. Dimanapun kita berada, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya apa yang telah kami dengar pada pagi hari ini dapat menginspirasi adik-adik semuanya untuk senantiasa menjaga hati dan juga menjaga bait Allah, baik secara fisik, menjaga gereja kami, ataupun menjaga rohani kami, yaitu hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa bersemayam di hati kami masing-masing, memberikan adik-adik semuanya kekuatan dan juga penghiburan supaya adik-adik tetap semangat untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, memberkati adik-adik semuanya yang pada pagi hari ini menyaksikan video ibadah anak pada hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunilah segala dosa serta kesalahan kami Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami berbuat yang tidak baik kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik untuk pemberitaan firman hari ini dapat selesai dengan baik. Kiranya adik-adik semuanya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita mau persembahan. Nanti persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop. Habis itu bisa dikasihin ke kakak-kakak yang datang ke rumah adik-adik atau bisa langsung dikasihin ke gereja. Nah, untuk persembahan, marilah kita pujikan persembahan kami.
Adik-adik, kita sebentar lagi akan berdoa untuk persembahan kita dan berdoa untuk penutup sekolah minggu pada hari ini. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membimbing sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, tak lupa kami juga mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, berkati juga orang yang mengelolanya agar diberikan kebijaksanaan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini dan akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati dan sertai. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, marilah kita nyanyikan Hati-hati Gunakan Tanganmu. Adik-adik bisa sambil bangkit berdiri ya, biar lebih semangat. Adik-adik, nggak terasa nih kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu pada pagi hari ini. Sampai bertemu di sekolah minggu yang akan datang ya. Tuhan memberkati. Dadah.